Bonin Empire, hiduplah Alufin yang tinggal bareng bokapnya yang seorang perwira Monian. Ya, si Alufin ini kagum dan hormat ke bokapnya. Lalu pada suatu ketika, bokapnya si Alufin ini pergi perang lawan Abyss perang prajurit lainnya. Mereka pun berangkat, terus mereka nggak balik. Ya, kalau kalian udah lihat ceritanya si Bennett, pasti tahulah. Ya, kabarnya pas perang itu, bokapnya si Alufin sama prajuritnya ini ngalamin kekalahan. Terus pas disuruh buat mundur, Shinzo, sarangeo, Shinzo, sarangeo. Mereka malah maksa buat maju. Dan karena itu mereka dianggap pemberontak soalnya melanggar perintah dari atasan. Dan akhirnya setelah itu mereka nggak balik dan dianggap gugur dalam perang. Dan karena itu si Alufin ini jadi yatim piatu. Lalu karena isu pemberontakan yang dilakuin bokapnya, si Alufin ini selalu dapat ejekan dan hinaan kemanapun dia pergi. Dasar buka feeder, dasar buta map. Ih, jangan saja main lah. Nge-feeder, Biarin aja lah. nge-feeder. Akhirnya dia bertekad buat ngebantai semua monster Abyss buat balas dendam dan kembaliin kehormatan bokapnya. Lalu si Alufin ini dibawa ke Monastery of Light buat diadopsi dan dirawat di sana. Selama di Monastery of Light, si Alufin ini ngelatih mekaniknya, berlatih buat gelut dan bertarung buat jadi lebih kuat. Ya, karena tekadnya yang kuat, si Alufin ini jadi anak yang paling unggul dan jadi top lokal di Monastery of Light. Alucard nih bos, be yourself and never surrender. Nothing less forever, we can change the future. Anjay. Ya, keunggulannya si Alufin ini bikin si Babang Tigreal ini tertarik sama dia. Buka caranya. Jangan. Maksudnya kagum blok, kudu tertarik kok ngono. Ya, si Babang Tigreal ini seorang komandan Like Order, Lightborn. Nah, si Babang Tigreal ini tuh sering kali nyamperin si Alufin ke Monastery of Light. Biasanya si Tigreal ini ngajarin si Alufin ini teknik bertahan tingkat lanjut, mekanik, mikro, makro, pokoknya biar si Alufin ini jadi makin GG. Terus kadang si Tigreal ini juga nyeritain pengalamannya perang bareng bokapnya si Alufin. Bokapmu dulu itu orang GG, top supreme Dante. Ya, si Alufin sama si Babang Tigreal ini jadi akrab banget. Si Alufin ini sampai nganggap si Babang Tigreal ini sebagai abangnya sendiri. Punya pacar belum? Gue punya adik cantik loh. Ah, abang bisa. Emang abang udah punya? Udah tua masih jomblo. Keburu gak laku loh bang. I'm joking. Stop. Shut down. Yes, pokoknya mereka jadi akrab banget lah. Tapi tiap kali si Alufin ini ngomongin tentang perang terakhir bokapnya, itu bikin si Tigreal ini gak bisa ngomong. Di perang terakhir bokapku, dia ada ngegugur dan dihina masyarakat soalnya dicap pemberontak. Gimana bang menurut lo? Bang Tigreal. Bang. Bang. Gue mau gue sih dulu. Ya, ngeliat tetapan si Babang Tigreal yang selalu aneh ketika dia cerita tentang perang terakhir bokapnya. Dia ngerasa curiga kalau ada yang disembunyiin. Dia berteori kalau bokapnya ini aslinya masih hidup dan lagi ada di satu tempat. Bertahun-tahun kemudian, si Alufin ini udah tumbuh gede. Dengan kekuatan orang dalam, alias rekom dari Babang Tigreal, dia jadi arbiter Monastery of Light. Gue apa? Dan dia dapat misi pertamanya sebagai Demon Hunter. Misinya itu ngebantai sekte sesat dan monster iblis yang tersembunyi di seluruh dunia. Lalu, Ya Alufin, ambil ini. Ini adalah pedang bokapmu dulu. ya, si Babang Tigreal ini ngasih si Alufin pedang tua peninggalan bokapnya. Dan dengan tekad yang kuat buat ngebalas dendam dan ngembaliin martabat bokapnya, si Alufin ini bertualang buat nyari dan ngebantai monster iblis yang tersembunyi di penjuru dunia buat jadi Demon Hunter terhebat di dunia. Shang-Xing. Lalu di tengah perjalanan, pas lagi bertarung lawan monster Abyss, dia itu nggak sengaja kena serangan pedang mistik punya musuh. Dan setelah pertarungan itu, tiba-tiba dia itu ngerasain kekuatan gelap ngalir di tubuhnya. Terus perlahan tangannya ini berubah. Ya, tangannya ini berubah jadi kayak tangan iblis gitu. Sambil nahan tangannya, dia pun ngelanjutin perjalanannya dan sampai di sebuah pemukiman. Terus di pemukiman itu, dia itu minta bantuan ke seorang pandai besi yang ada di sana buat bikinin dia sarung tangan buat nahan perubahan tangannya biar gak nyebar ke tubuhnya. Si pandai besi ini ngeliat pedangnya si Alufin dan akhirnya si pandai besi ini ngomong, pal pale. Ngenablok, aku kenal siapa bokapmu nak. Ya, ternyata si pandai besi ini itu seorang yang selamat dari sebuah perang yang bikin bokapnya si Alufin ini gugur dalam perang. Si pandai besi ini pun nyeritain semuanya. Jadi sebenarnya pas bapaknya Alufin sama prajuritnya ini dapat perintah buat mundur, dia ketemu sama Tigreal dan pasukannya. Yo, what's up? Kita harus mundur. Percuma, mereka pasti bakal ngejar kita. Ya, mereka kekepung dan gak bisa mundur. Salah satu cara buat mundur itu, salah satu pasukan dari mereka itu harus berkorban buat nahan para monster Abyss biar pasukan yang lainnya bisa mundur. Kalau gitu, biar ku tahan mereka, kamu mundurlah nak Tigreal. Pak Purwira, Karena aku cuma tokoh sampingan di cerita ini, aku akan berkorban untukmu nak Tigreal, karena kamu adalah salah satu hero Mobile Legends. Ya, karena si Babang Tigreal ini seorang komandan Like Order, yang berarti pangkatnya si Babang Tigreal ini lebih tinggi daripada bokapnya Alufin. Bokapnya Alufin ini rela mengorbanin dirinya dan pasukannya buat nahan pasukan iblis, biar si Babang Tigreal sama pasukannya ini bisa mundur dengan selamat. Dan akhirnya pasukan mereka ini hilang dan jatuh gugur dan perang. Begitulah ceritanya.
Akhirnya pas habis dengerin cerita dari pandai besi itu, si Alufit ini balik ke Monian buat nemuin si Bang Tigril. Bang, kenapa abang gak cerita ke aku? Kenapa abang ngerasain semua itu? Maafkan aku Alufit, kalau aku gak cerita. Kalau sebenarnya aku fans RQ. FIFA IQ. Ngenablok, Bang. Kenapa kebenaran dari perang itu dirahasiain dari masyarakat? Kenapa? Why? Karena semua itu, aku dapat hinaan di mana-mana. Hidup tanpa orang tua. Aku jadi orang paling sengsara di Monian. Aduh nasib mas. Ampun suhu si paling susah. Ya si Tigril ini ngeliat tatapan kebencian di mata Alufit. Maafkan aku dek. Aku gak bisa cerita karena perintah yang memaksaku buat tutup mulut. Aku bersedia buat nebus kesalahanku karena ninggalin prajurit bokapmu dengan apapun. Jika perlu, kau boleh membunuhku. Ya, si Bang Tigril ini sampai rela ngasihin hidupnya ke Alufit buat nebus kesalahannya. Tapi karena si Alufit ini udah nganggap si Bang Tigril ini sebagai abangnya sendiri, dia nggak pengen ngebunuh si Tigril. Tapi dia juga pengen balas dendam. Tapi yo, dia nggak mau ngebunuh si Tigril. Cuma dia juga mau balas dendam sih. Cuma dia yo nggak pengen ngebunuh si Tigril. Tapi yo, dia pengen balas dendam juga. Cuma yo guys ngebunuh si Tigril. Tapi yo, dia Rasjan. Akhirnya si Alufit ini mutusin buat pergi ke pusat pemerintahan Monian. Dia ini minta ke petinggi Monian buat ngungkapin kebenaran yang dilakuin prajurit bokapnya buat ngembaliin kehormatan bokapnya. Tapi karena isu pemberontakan itu udah kesebar ke penjuru Monian, jadi kalau petinggi Monian ini nyebarin kebenarannya, itu bakal bikin citra pemerintahan Monian ini buruk. Akhirnya pengkhianat is pengkhianat. Ya permintaan si Alufit ini ditolak dan si Alufit ini dianggap biang kerok dan dia malah diusir. Terus pas di Monastery of Light, karena tangan kanannya yang dirasukin kekuatan iblis, para petinggi dan penghuni di Monastery of Light ini nganggap si Alufit ini sebagai ancaman. Dan sekarang si Alufit ini dipandang buruk sama petinggi Monian dan Monastery of Light, dapat hinaan sama hujatan, dan perlahan kebencian mendalam tumbuh di dalam diri Alufit. Akhirnya si Alufit ini mutusin buat ninggalin Monian dan Monastery of Light dan berjuang buat dirinya sendiri. Wes kapaten. Dia mengembara ke penjuru Land of Dawn buat pantai-pantai tiap monster iblis yang dia temui. Sekaligus dia juga nyari petunjuk tentang bokapnya. Dan beberapa tahun kemudian, setelah beberapa pertempuran dilalui, namanya Alufit ini terkenal sebagai top supreme petarung legendaris Monian. Ajay. Ya, semua orang tahu dimanapun iblis muncul, di situ Alufit juga bakal muncul buat ngebantai semuanya. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Tamat.